warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erilizati, kelas 1J, NIM 2021-143376, Prodi PKSD, dosen pengampu, Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI, dengan mata kuliah pengantar pendidikan. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang dasar sosiologi ilmu pendidikan. Untuk yang pertama, pendidikan dalam konteks sosial, kultural, politik, ekonomi, geografi dari gagasan dan praksis pendidikan. Pengertian sosial menurut Bandura menyatakan bahwa lingkungan sosial banyak memberi kesempatan bagi individu untuk mendapatkan keterampilan dan kemauan yang kompleks melalui observasi perilaku model dan konsekuensi behavioral. Perilaku yang diamati merupakan komponen esensial dari belajar. Kedua, pengertian tentang landasan kultural, kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia, beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. Kebudayaan dalam arti luas tersebut dapat berwujud satu, ideal seperti ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. Dua, kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat dan tiga, fisik, yakni benda hasil karya manusia. Kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan atau dikembangkan melalui pendidikan, baik kebudayaan yang berwujud ideal atau kelakuan dan teknologi dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Ketiga, pengertian pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha dasar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada masanya agar mereka sandarankan peran dan fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara. Keempat, pendidikan ekonomi. Menurut Profesor Samuelson 1961, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan bermacam komoditas dari waktu ke waktu. 5. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan variasi keruangan atas fenomena fisik. Eratosthenes, abad ke geografi, berasal dari kata geografika yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bentuk muka bumi. Claudius Ptolemeus Ptolemaious. Geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. 6. Pendidikan gagasan dan praksis. Menurut Azumardi Azra, ada dua hal permasalahan yang mendasar dalam pendidikan Islam. Pertama, berkenan dengan situasi real sistem pemikiran dan pendidikan Islam. Kedua, berkenan dengan upaya rekonstruksi ilmu sebagai alternatif apa yang dilakukan di dalam merekonstruksi sistem pendidikan Islam. Azra merumuskan pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalani kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Ia menegaskan bahwa pendidikan lebih daripada sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu. Gagasan modernisasi pendidikan Islam pada perguruan tinggi Islam tidak hanya menjadi wacana, melainkan harus menjadi kenyataan dan dipraktikkan oleh Azumardi Azra. Praktik tersebut terlihat dalam berbagai upaya pembaruan yang dilakukan pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gagasan pembaruan pendidikan Islam yang dikemukakan Azra juga mencakup pembaruan pendidikan madrasah, pesantren, dan surau. B. Ilmu lingkup pendidikan konteks. Ruang lingkup penelitian pendidikan luas sekali karena pendidikan sendiri merupakan bidang kajian yang terkait erat dengan beberapa disiplin ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Banyak sekali konsep atau teori pendidikan yang dikembangkan dengan mendapatkan inspirasi atau berlandaskan berbagai bidang ilmu tersebut. Contoh dalam hal ini adalah pengkajian konsep inteligensia, pengembangan sumber daya manusia, difusi otoritas, efektivitas biaya,
konsep diri dan budaya dalam praktik pendidikan di lapangan. Penelitian pendidikan semula berorientasi pada pendekatan behavioristik. Hal ini tampak jelas dari pengaruh disiplin ilmu psikologi yang digunakan untuk uji pengukuran berbagai aspek belajar mengajar. Meskipun demikian, akhir-akhir ini tampak ada kecenderungan bahwa penelitian pendidikan menoleh pada pendekatan lain yang digunakan dalam ilmu sosial. Pendekatan yang seperti observasi partisipatif dalam antropologi serta analis ekonomi pendidikan merupakan beberapa contoh yang menunjukkan adanya kecenderungan tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika saya ada salah kata, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.